Halo guys, welcome back again with Island Podcast bersama gua Gilang Adrian dan sahabat gua Tian. Asik. Hari ini kita mau ngebahas soal cerita seru masa lalu. Cuman ya udah 3 episode ini play ya. Andri masih belum bisa hadir. Gua harap sih kedepannya kita akan ada episode di mana kita bertiga Bisa ada. bareng-bareng bertiga. Yoi. Andri udah 3 episode ini memang dia lagi sibuk. Gua nggak tahu sibuk apaan yang jelas. Karena memang ini juga ya jarak ya Bogor Iya, Jakarta juga. Bogor Tangerang. Oh iya Tangerang ya, Tangerang, Bogor Tangerang. Bogor Tangerang juga. Waktu juga. Kita masih pada kerja. Iya. Ya, jadi doain lah kawan-kawan semoga kita bisa tag bareng-bareng. Waduh, parah. Oke, cerita seru masa lalu. Kalau gua nih ya, ngomong cerita seru masa lalu. Gua sih Acep. Waduh, parah. Cerita gua seru semua. Apa tuh? Gua itu paling gua inget ya. Aduh, gua jadi gak enak nih ceritanya. Gak enak. Gua mulai lu gak seru tapi gak enak, aneh. Iya gak enak karena gua malu kalau yang ngedengar cewek gua. Gua mulai suka-suka sama cewek itu kayaknya gua kelas 4 SD. Bajingan. Kayaknya gua kelas 3 SD. Kelas 4 deh kalau nggak salah. Itu juga suka karena ya gua ngeliat si cewek ini cantik aja. Iya. Itu serius sih. Maksudnya seru kenapa? Karena pertama kali gua bisa ngeliat cewek secara beda ya. Biasanya kan kalau kelas 1-an aja TK deh. Ngeliat cewek kayak, ih apaan sih? Kadang-kadang suka kayak gitu. Kayak kita duduk sebelah nama cewek aja malu. Iya. Ya kan? Kalau kelas 4 itu gue udah mulai ngerasa kayak, ini dia cantik juga ya ternyata. Gitu gue, gimana sih lu kalau suka-sukaan dulu waktu SD ya kan? Kalau kita sekarang mungkin suka-sukaan akan bilang. Dulu kan kita suka nyubit-nyubit, apa nyelepet pakai karet, nimpuk pakai linggis misal. Ya kan? Gue pakai mikir lagi. Ya kan, kalau itu kan kayak gitu. Itu cerita seru gue sih. Sampai gue ada satu ketika gue kan anak pramuka. Dulu tuh gue bukan eskul ya. Dulu tuh kalau zamanan kita SD ya, memang harus memang ada kegiatan pramuka. Nah, ya memang ada kegiatan pramuka. Waktu pramuka tuh kayak itu tuh gue nungguin dia masuk tuh, nungguin si cewek itu masuk. Oh masuk nih anaknya nih. Wah nggak masuk. Dan itu dia pindahan, bocah pindahan. Jadi bukan orang situ, ekspatriat gitu. Iya. Ya kan, orang luar. Gue ingat banget dia itu dari Jakarta apa? Gua kan dari Bogor. Binaria. Waduh. Binaria. Pulang tamasya ke aduh parah. Pokoknya gitu deh. Ya seru karena gimana ya? Ya gimana sih? Zaman-zamanan kecil kita dulu ya kan. Ya pokoknya seru aja. Buat Ya gua. apa? Ya gimana gua mau cerita lebih lanjut. Aduh takut cewek gua dengerin. Lo. Ya, Lo kan gitu masa lah. lalu ini masa kecil. Iya juga sih dulu ini kan Iya, dulu ya. Iya masih kecil. Iya sih benar. Masih kecil kan belum ada dosanya. Waduh. Iya Apa namanya? Ya gitu, karena gue kan ke sekolah dulu gue pakai sepeda. Jadi gue kayak berharap ayo dong pulang bareng Dia gitu. naik mobil. Oh, jadi Waduh. antara si miskin dan si kaya. Aduh. Itu kayak film-film dulu gitu kan si miskin dan si kaya Iya, pokoknya gitu deh. Sih. Pokoknya gitu deh. Dia pokoknya imut-imut gitulah. Gue berharap banget bisa balik bareng sama dia sampai akhirnya ketika pramuka itu dia ada dan gue kan kelas 4 SD itu gue udah mulai sering camping. Ya kan, udah mulai sering camping. Jadi gue ada patch-nya gitu nih di kiri. Oh, buat gaya. Iya, buat gaya. Jadi gue rada sedikit tengil. Gue anak pramuka. Iya, gitu. Nah, akhirnya gue ya nanya tuh anak gitu. Gitu, sok kakak lah gitu, sosok kakak. Padahal mah satu kelas. Jadi gue nggak ketemu di pramuka, di kelas tuh gue sering ketemu. Iya. Cuman tapi karena di pramuka iya gue gagah gitu ya kan, gue lebih jadi orang gitu ya kan, gue jadi tantang-tantangnya di apa namanya di pramuka gitu. Udah tuh gue ceritanya memberanikan diri dong. Gue dulu tuh punya sepeda warna hijau, mereknya Whimsicle. Woi gila parah kan, Whimsicle dulu terkenal banget. Ini buat lo temen-temen kawan-kawan gue yang lagi sering sepedaan, yang lu pada pakai Brompton, masih bagusan Whimsicle dulu. Mungkin dulu juga udah ada kali ya, gue aja nggak tahu. Ya karena gue juga mainnya nggak kayak gitu sih, itu mahal. Ya pokoknya gue dulu punya sepeda Whimsicle dan itu juga gue bikin gue jadi semakin gaya lah kayak kan. Gue
memberanikan diri. Gue bilang, gue nanya kan, jemput ke rumahnya, goblok kali. Gue nggak tahu sampai sekarang, gue nggak tahu rumahnya di mana. Soalnya dia nggak di komplek gue, beda. Ya udah tuh gue tanya ya kan, singkat cerita kita ya ada cengkrama kayak, cuman ngobrolnya kayak, lu pindah dari mana sih, lu dulu SD-nya gimana dulu, gitu-gitulah. Iya. Tapi gue sakit hati. Bocil Gimana sih? Tapi gue sakit hati. Apa tuh? Ternyata dia deket sama anaknya ini, Kades. Oh ya benar dong, si miskin nasi kaya jadi anjing, sakit banget gue, parah. Dia deket sama anak Kades ya, anak Kades boleh. Apa aku Iya, maksudnya lu zamanan gue naik sepeda, dia udah dianterin bapaknya pakai mobil kantor. iya. Malu gue. Wah, gue minder sih parah. Langsung gue dari saat itu, oke, udah. Itu cerita keseruan gue. Ya malu lah gue. Seru itu, blok. Seru banget, parah. Ya, itu mah lebih ke Apa gue curhat kali ya? bucin si anjing, jijik gue ngedengernya. Ya gue belum kali. Tapi emang itu seru, Ple. Iya sih, emang seru pada zamannya kayak gitu. Seru. Orang Kalau gua dikenang-kenang semua yang suka seru gitu. Iya, orang gue lagi gemes-gemesnya gitu. Tahu-tahu dia lari dengan laki-laki yang sudah bawa mobil dan motor. Dari dulu memang drama itu ada ya. Iya, drama parah. itu bocil-bocil dulu juga nggak kalah dramanya. Nggak kalah parah. Karena bocil-bocil dulu itu lebih ke rentan sosial. Waduh, Miskin dan iya kaya, benar. Berat sih memang Si bocil dulu. miskin menjerit lu. Lagu siapa itu gitu? Nggak tahu. Iya kan kita Si pada. miskin menjerit. Nah. Iya itu tuh ada. Ya mungkin itu relate memang cerita pada saat itu kayak gitu dulu. Iya, si miskin menjerit pokoknya. Iya, wah parah dah gue. Ya udah dari situ gue mengurungkan niat gue untuk kenal lebih lanjut sama tuh anak. Tapi memang kalau nggak salah kan itu gue ketemu kelas 4. Kelas 6 itu dia udah nggak ada udah nggak di situ lagi sih. Dia udah pindah sekolah. Oh. Bukan di ini ya, bukan di sekolahan gue, tapi masih di situ juga, masih di Banten juga. Pindah sekolah. Pindah sekolah aja. Mau UN. Dulu udah ada UN belum ya? Udah ada. Udah Iya. ada dong. Mau UN dia pindah. Kalau lu? Nggak ada sih. Ya, sedih lu banget ya. Mau gimana bikin tema ini gua, lu nggak ada cerita. Masa lalu gue sedih banget, langsung nggak ada. Wah, anjing. Jadi lu nggak punya masa lalu ya? Wah, anjing. Karena lu punya masa depan. Waduh. Mulai garing, oke. mulai nggak jelas. Tapi memang ada sih masa depan gue punya tujuan sama cewek yang sekarang gue kasih. Oh itu bagus. Iyalah, bagus ya, dong. gue punya dong masa depan. Iyalah, gue juga. Iya. Gue juga. Masa gue kagak? Lu doang. Iya. Waduh. Gimana nih? Iya, kalau gue Doi. dulu gue seru banget sih. Apa coba? Lu ngomong dulu. Jangan Tiba-tiba begitu. seru banget aja. Ini kalau ada si Andri seru sih. Iya, Kayaknya dia ceritanya lebih lika-liku. mungkin. Iya, soalnya dia lebih ini nih, mainnya lebih gimana ya? Oh, kalau Wah, main parah. nggak kalah gue. Gue kecil dulu, main gue luas. Lu anak kecil baru kelas 1-2 SD, gue udah bisa main gaple coy. Gue udah jago. Seriusan, gue sampai sekarang gue nggak bisa main gaple. Gue udah jago main kartu anjir. Tapi ini menariknya. Gue dulu kecil, gue nggak TK. Oke. Nggak TK. Oke. Karena gue diajarin sama bokap gue, lebih diajarin sama bokap gue. Oh, jadi lu langsung sama orang tua lo. Iya. Homeschooling. Nih, yoi. Tapi Oke. lebih luar biasa memang. Luar biasa, Tahu sangat lah, luar Bang. biasa. Om Rombeng tau lah gua. Iya. Karena ya tau lah ajaran-ajaran orang tua dulu kayak gimana. Iya, kan mantap banget kan. parah. Ya tapi parah. bagus. Buat gue sih itu bagus ajaran-ajaran gitu. Ya, tapi nggak bisa. Ya oke, nggak usah Ya, buat diperdebatkan. gua dong, buat memang gua. bagus, memang bagus. Karena gue juga merasakan hal itu. Iya lah. Gue itu bagus. Itu jadi gue sebelum masuk SD kan, gue dulu kan SD di Kebun Bawang tuh, masih di Priok ya, gue belum pindah ke Iya. Bogor. Di SD di Kebun Bawang di Priok itu Kebun Bawang berapa? apanya ini? Sekolahnya. Kebun Bawang 01 pagi. Waduh, nih alumni Kebun Bawang 01 pagi. Enggak, karena yang 01 itu yang gua denger ya, yang gua denger itu orang-orang pintar-pintar semua, anak Wah, pintar-pintar semua. sih. Kan ada 01, 07 kalau nggak salah 0 berapa kayak gitu. Oke, Tapi oke. masih satu gedung, Iya. gedung. Tapi yang 01 itu yang oke. 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 Gue juga pernah dianterin ke SD-nya si Andri kalau nggak salah. Cuman gue lupa namanya apa. SD apa gitu? SD Ciledug 3 apa gimana? Gue Oh, lupa. masih Ciledug juga dia. Dia memang lahir di situ.
lahir di situ sampai sekarang gede Sampai di situ. sekarang dia di situ. Dia memang wah dia mah parah lah, Betawi banget. Dia harus merantau dia. Harus merasakan di mana-mana. Terus. Jadi gua kan itu tuh ada sedikit tes gitu kan masuk SD kan. Di situ kayak tes matematika tambah-tambahan gitulah, biasalah gitu. Oke. Tapi gua udah bisa kali-kalian. Wah. Gua langsung diterima dong, itu udah merem banget gua kali-kalian karena kan didikan bokap gua. Iya benar. Luar biasa. Dicambuk kalau nggak cepet tak goblok lu. Mantap Gitu, pokoknya. no. Terus. Itu pokoknya udah jago banget kan. Tapi lingkungan main gua itu Dewasa ya. iya, tapi gua gini loh, gua waktu pada saat gua mungkin umuran TK gitu sampai kelas 1 SD lah gitu. Temen cowok itu gua dikit. Oh, teman-teman cewek. Bukan temen juga, saudara-saudara gue cewek. Karena kan gue kan dulu itu di Priok itu kan satu rumah gede gitu. Bareng-bareng. Karena rumah turunan opah gitu. Oh, kan gede tuh. anak orang Masih- kaya. masih Iya, bareng-bareng. anak orang kaya Yoi. bisa bareng-bareng satu rumah. Iya. Iya benar. Karena kan memang gede itu rumah anjing. Udah, Gue melebih-lebihkan gitu. Wih, Gede. parah. Tapi memang benar sih, itu ada beberapa kamar gitu. Jadi kan kita itu satu keluarga besar lah tinggal di situ. Yang lu pernah tunjukin kan rumahnya di mana itu ke gua. Iya. Yang di hook gitu kan. Iya. Nah, Untuk keluarga besar tinggal di situ. Sedangkan kan itu kebanyakan cewek-cewek semua, kakak gua cewek, kakak-kakak sepupu gue cewek. Ada sih iya, cowoknya, cuman iya, udah iya. gede lagi gitu. Dan gue juga udah jarang ketemu sama dia. iya. Apalagi laki-laki punya kehidupannya sendiri. Iya. biasanya. Jadi kan gue di rumah itu lebih banyak sama cewek, main karet lah, main ini, main itu. Wah, Tapi kok lu bisa main gapleh tadi lu bilang? loh, bentar dulu. Gue kan memang main karet. Jangan Gue cewek-ceweknya main gapleh lagi. memang iya. Aduh anjing, nyetrum. Kaget gue. Anjing nyetrum. Lanjut. Lo kan itu seru banget sih gue, walaupun gue dulu sering main sama cewek, cuman nggak sekarang gue nggak kayak cewek gitu, ngerti gak sih? Gue main karet, main demprak, pokoknya main-mainan gitu lah. Apa demprak? Iya demprak tau nggak lo? Iya, tahu. Taplak meja kan? Taplak meja. Gua ngomongnya taplak meja di yang lu satu dua kakinya. Ya. Iya itu Balik loncat lagi. itu iya. Kalau gua dulu ngomongnya taplak meja. Kalau di Bogor ngomongnya sondah. Sondah ya. Namanya kalau nggak salah. Ya pokoknya gitu gitulah. Tapi kan gue suka main kayak gitu karena gue masih kecil kan. Dulu gue suka banget main kayak gitu. Terus gue ngeliat nih orang-orang tua kan, karena gue satu keluarga besar gitu kan. Jadi kan ada yang main kartu gitu kan. Oh iya. Seru-seruan lah. Iya. Tante gue ngomong gue main kartu, gue liatin aja. Gue mulai tertarik nih, anjing gue kok enak banget gitu orang Kayak main seru kartu, gitu. kayaknya Ya. seru. Iya benar. Cobain, gue diajarin tuh ini gitu. Makanya pada saat gue kecil gue udah bisa, seenggaknya bisa dulu kan, bisa main gaple. Wah itu udah di Priuk kan, apalagi bisa main. Wah udah keras udah banget. dewa banget itu, udah parah. masih kecil bisa main gaple remi gitu udah mantap banget. Itu emang udah lingkungan di situ kayak gitu. Iya sih. Iya. Bronx banget gitu kan Iya. ya sih. Hardcore lah. Tapi seru, dulu itu seru, memang bener. Pokoknya lu daerah Kebon Bawang ya. Udah mau deket pelabuhan ya? Walah. Enggak lah ya. Ya tapi dekat dibilang dekat mana namanya Priok lah pasti. Pelabuhan. Pelabuhan. Sih. Iya sih. Oke. Wah itu seru banget tuh, main gaple, main ini main itu. Akhirnya gue bisa tuh dari main gaple, dak gue ngelawan om gue. Walaupun gue kalah terus, cuman gue menikmati permainan itu karena buat gue enak aja gitu buat pakai mikir, ngerti gak sih? Iya Main juga kayak sih. gitu. Dibanding gue harus main permainan anak-anak kecil lain gitu, ngerti gak sih? Main gundu. Iya. Biasa banget ya. Iya, makanya gue sampai sekarang gue bisa dibilang gue nggak bisa main layangan. Lah kalau ngemain layangan mah gue juga nggak bisa. Ini ya pernah main layangan, cuman bisa atau enggaknya nggak bisa gue bilang. Gue nggak bisa main, gue sekedar terbang layangan itu. Ya udah seneng, nggak sampai kayak orang-orang wah tarik ngadu gitu. Ngadu pernah, cuman gimana ya? Karena gue kagok gimana sih tangannya, karena gue nggak biasa. Karena gue lebih seru main kartu itu, karena kan berpikir juga kan. Jadi gue enak banget main kartu gitu lah.
dan akhirnya gue pindah tuh kelas 3 SD, naik kelas 4 lah, naik kelas 4 pindah ke Bogor sekarang. Oh, kesini nih sekarang nih. Kesini sekarang. Ini kita tag di rumahnya Tian kawan. Pindah sekarang ke sini. Oke. Set, langsung kan hilang tuh semua. Plus. Wah. Mau nggak mau gue beradaptasi ke ruangan baru dong, lingkungan baru gitu. Oh iya. Lingkungan baru. Wah, anak-anak sini main di mana nih? Gue liatin aja main gundu. Sementara gue nggak bisa main gundu, sosokan aja gue ikutan centing-centing. Karena gue paling bego, jadi gue Tawa-tawain dulu. Tawain mulu, dibully lo ya. Apalagi gue dari Jakarta ke daerah kan gitu kan. Jadi kan anak Jakarta bego. Gimana sih? Bukan anak Jakarta. Anak-anak kota gimana sih, anak-anak kota yang bego-bego gitu. Nggak ngerti apa-apa. Iya, termasuk gua. Kurang tradisional. Iya, gitu kurang mainannya. tradisional. Iya. Kayaknya gue aduh anjing, begitu banget sih anak waktu pada saat gue kecil. Terus gue liat main ke sawah, gue sempet nangis loh lagi gitu. Gara-gara Gue lagi tuh SD gue dulu, udah gue pindah ke Bogor. Dulu kan gue pas olahraga itu seru nih di sini nih. maksudnya Pas bagian jam olahraga kita sering main ke sawah. main apa emang olahraganya di sawah? Gimana ya? Kalau gue dulu memang ada lapangan, cuman memang sebelahnya sawah. Enggak, kalau gue memang sengaja kayak studi tour gitu, ngerti gak sih? Ya, Ini kali cross country ya? kayak gitu-gitu deh. Jalan-jalan nama guru olahraganya di Iya, depan. tapi kitanya masih ini daerah daerah SD sekolah juga, iya. daerah sekolah. Cuman ke Sekitaran, muter-muter sawah-sawah, kampung. tengah-tengah sawah. Nah. Nah, terus kan memang ada lapangan juga di situ kan. Nah. Tapi itu agak jauh lumayan dari SD ke sawah. Ada lapangan itu ngelewatin kali dulu. Jadi seru, ngerti Iya, gak sih? iya. Ya kayak cross country. Iya. Trekking. Nah, pas pada saat itu karena gua di situ masih dicap anak kota gitu. Iya. Gua sempat ditinggalin tuh di situ tuh. Ya kan gua panik. Parah ya, dibulinya berarti. Iya, tapi sih itu sih kalau gua anggapin itu bukan bulian. Bukan bulian, cuman itu memang keseruan dulu itu kayak gitu, ngerti gak sih? Iya. Itu gua dulu ditinggalin gitu tengah sawah kan, gua panik ya anjing. Wah anjing, mana gua nggak tahu nih sawah siapa gitu. Ini sawah di mana juga gua nggak tahu. Gua pasang ikut aja jalan aja gua nggak tahu. Tapi lu berani ya? Berani ya lu ya? Ya karena emang lu nggak ada teman dekat apa pada saat itu? Nggak ada. Waktu itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Yang lu ketemu temen langsung kayak settle main nama lu gitu? Nggak ada. Oke, terus? Nggak ada. Gua ditinggalin situ. Wah akhirnya gue sebagai anak kecil gitu kan ya dulu, wah, anjing gue nangis tuh dulu tuh anjing di tengah sawah, goblok, gue malu banget gue inget itu anjing. Tapi ada yang nolongin gak goblok? Akhirnya teman-teman cowok ya balik lagi nolongin buat sekedar ngerjain gue aja kan anjing memang. buat sekedar ngerjain gue aja gitu. Akhirnya tolongin, bahkan gue sampai digendong lagi tuh. Oh gitu, saking lu nangis kejarnya itu maksudnya? Enggak nangis kejar. Nangis aja, nggak sampai kejar gitu banget, enggak, nangis aja. Cuman gue saking gue nggak biasa jalan di sawah pada saat itu ya dulu ya, bukannya gaya gue memang dulu kan beda dong konteksnya. Ya emang belagu aja dari kota tiba-tiba ke daerah. Enggak, emang belagu aja. Sawah gitu kan, belagu mana aja. gitu. Iya, gue bingung, serius jalan ke sawah itu gue bingung, ngerti gak sih? Emang semuanya sama sih di sawah. Ya itu dia, gue bingung, gue takut salah nginjek, ngerti gak sih? Gue takut. Udah mana pikiran gue kan, gue dulu kecil sering nonton Anaconda kan, dulu ada film Anaconda tuh seru banget aja. Jennifer Lopez tuh. Iya. Dulu. Iya. Itu kan gue jadi kayak ngebayang. Suges. Anjir, gue takut beneran jadi ada Anaconda, buaya lah gitu. Apalagi kan ada kali kan, segala macem anjing. Ya udah gue digendong tuh sama si Ajis tuh, ada teman gue. Oh si Ajis. Jis, boleh juga lo Jis. Serius gue masih inget gue digendong sama si Ajis di situ. Gue digendong ngelewatin kali, ngeliatin gitu. Akhirnya udah mau deket-deket ada jalan, nah gue diturunin. Oh gitu. Iya, karena kan gua, jadi lu nangis karena ditinggalin apa karena lu takut ada buaya Anaconda? Dua-duanya. Gue yang pertama gue takut, gue tinggalin, dan gue takut ada anjing. Aduh, kecoa terbang anjing. Kecoa goblok kecoa. Aduh. Ya, situ lagi. Udah lah, biarin aja. Yang terbang. Nah gitu. Oke, kecoa bikin distract. Iya, mantap. Lanjut. Pertama gue ditinggalin karena terus gue halu.
Nanti ngasih halu gue karena tontonan itu. Iya, suges. Iya, suges. Anak gede lah. Takut dililit, mati lah di situ segala macam lo pikirin. Segala macem. Makanya udah. Lu makanya kayak gua anak pramuka. Mana gitu. Hah? Kayak gua anak pramuka. Kalau kita anak pramuka nggak takut begituan ya. Gua Ular itu teman kita. Oke, lanjut. Terus. Gue sempat masuk ke pramuka juga. Terus? Ya udah, gue masuk aja. Enggak ada cerita apa-apa sebenarnya. Iya udah masuk doang. Masuk aja gitu, ikut Oh, kalau gua sampai enggak mendalami gitu kayak orang-orang yang hebat-hebat sampai mendalami. Gue enggak. Karena gue mungkin enggak bukan gue sosokan enggak biasa hidup di alam. Gue bisa-bisa aja. Sekarang mah. Iya. Ini ayo berani diadu gue. Wah sih. Nih. Cuman gue memang mungkin bukan enggak jiwa pramuka, ngerti. Tapi gue belajar pramuka ya belajar tetap aja dong. Harus gitu. Oke. Lu cemen juga ya dulu ya ternyata ya. Cemen gue penakut banget dulu. Balik lagi ke rumah yang Purnadi. Itu ceritanya, wah anjing jadi balik lagi cerita horor ini. Ya lu jangan cerita horor dulu, tapi nggak apa-apa deh. Tapi ini seru sih. Tapi nggak apa-apa deh. Udah gas. Karena kan rumah Purnadi gue banyak yang ngomong nih. Rumah apa Purnadi? Iya kan nama daerah itu Purnadi, waktu di Priok itu Kebon Bawang, masih Kebon Bawang. Cuma disebutnya Jalan Purnadi itu. Oh, nah buat tuh kawan-kawan yang ada di sekitar tahu lah kalau Purnadi pasti tahu nih Kebon kayaknya. Bawang asli pasti tahu apa Purnadi, Dokter Om Beni itu tahu banget. Kenal tuh pasti ya. Kalau gue nggak kenal lagi. Dulu ya kalau zaman Priok dulu, kalau masih ada yang tinggal dari dulu pasti tahu. Atau sekarang udah di mana tapi ingin podcast kita ya. Iya. Nah, itu rumah gue dulu itu banyak setannya. Katanya, gue juga nggak tahu. Tapi katanya nyokap gue juga pernah ngeliat setan di pojok. Cuman gue nggak inget gue pernah ngeliat. Lu masih kecil kali. Masih kecil memang. Kayak mama itu siapa yang gitu-gitu. Iya. Tapi gue juga nggak inget gue pernah ngeliat setan. Iya. Cuman kata nyokap gue pernah. Cuman memang yang rumah itu luar biasa. Ada pohon mangga di belakang WC, gitu-gitulah. Mantap juga itu. Sampai om gua nih, almarhum nih bapaknya si Riko. Iya. Dia kayaknya dia sempat cerita dia pernah lihat ada makhluk tinggi besar. Oke. Tapi cuma kelihatan kakinya doang. Wah, diam lu langsung. Wah, anjing. Itu di rumah lu berarti. Di rumah itu. Aduh. Itu enggak kelihatan. PR banget. Kepalanya cuma kakinya doang. Kakinya aja cuma sampai segitunya. Iya, PR banget anjing. Sampai ada yang ngomong, "Oh, ini di rumah ini ada Nyai Dasima." Wah, siapa lah itu. Oh, Nyai Dasima sih. Gue kayaknya pernah denger deh. Gue juga pernah denger. Soal Nyai Dasima, iya, tapi gue lupa. Memang ada legendanya itu, cuman memang katanya di rumah itu ada Nyai Dasima. Pokoknya rumah itu udah pol deh kalau soal mistis. Cuman ini cerita serunya di sini ya. Gimana? Siapa ya dulu kalau kakak sepupu gua tuh cewek. Dia lagi hamil, apalagi nggak hamil ya gitu, gue lupa pokoknya. Lagi di dapur, dia kayak nggak dengar suara kuntilanak. Wah, larinya ke kamar gua. Enggak, kuntilanaknya gimana ketawa? Ya, enggak kayak suara ayam, anak ayam gitu katanya kan. Iya dulu kan gitu kan katanya. Kalau suara anak kecil, ayam itu kuntilanak. Kalau suara kaleng itu tuyul kalau nggak salah. Yang kelenteng kayak kaleng ketendang-tendang. Bisa jadi tukang loak. Waduh. Kalau ngetok-ngetok poling pocong keliling. Poling iya, kalau poling gue. Enggak, tapi itu soalnya udah mas suara apa namanya anak ayam terus kecil, katanya kan kalau kecil dekat, kalau kecil itu dekat, kalau gede itu jauh. Aduh, kecil larinya ke kamar gua semuanya nih, satu lari semuanya lari. Lucu itu ngumpul lah di kamar gua nih ceritanya nih, ngumpul lah di kamar gua, udah ngumpul di kamar gua cerita kan sampai tengah malam tuh. Oke. Wah ini jadi itu ceritanya sekitar jam 9-an kali ya? Iya. Jam 8 jam 9 lah gue. Soalnya gue masih bangun, soalnya kan gue kan dulu kan ya zaman kecil mah jam 9 jam 10 tidur. Iya. Dan bangun lagi entar tengah malam nonton Smackdown. Iya benar. Iya. Gue pikir gue doang. Nonton Smackdown. Tapi itu BTW Smackdown itu zaman kecil itu seru banget sih, itu memang cerita seru juga tuh. Terima kasih juga untuk Latifi dulu. Iya, Latifi ya. Hacep Pak. Nah balik kayak gitu, udah ngumpul cerita-cerita setan kan, langsung kan semuanya dikait itu, semua cerita setan, langsung dikumpulin. Seakan-akan tuh berantai gitu. Ini dari awalnya memang begini nih. Iya, gitu biasanya. Iya. Langsung wah cerita setan terus.
Dan ini nggak ada satupun pada saat itu ya Iya. yang berani kamar mandi, anjing pada nahan kencing semua. Ya Termasuk gue takut. Ya lu sih karuan, Ple. Maksudnya lu ini apa? Masih kecil. Iya. Kalau yang udah pada tua, Nggak, karena memang lu nggak tahu Doi. Itu WC-nya itu horor memang kalau malam. Soalnya di atasnya itu pohon mangga dan pohon mangga itu memang banyak setannya katanya. enggak emang kamar mandi lu langsung beratapkan langit atau gimana sih? Enggak kamar. Jadi gini nih. Ini kan Fiber atasnya fiber. enggak biasa genteng. Oke. Cuman kan jadi kan tengah-tengah rumah gue itu kayak ada lapangan gitu kan. Iya gua tahu rumah orang kaya. Ya pokoknya lapangan luas terbuka gitu. Ah. Terbuka tapi enggak Tapi ada masih katanya. dalam lingkungan rumah. Iya. Terus nah ini ke WC itu harus ada effort gitu, harus jalan dulu lewat Aduh, lapangan PR itu. sih, Terus ke anjing. pojok. Ada lorong-lorongnya juga ya. Nggak ada lorong. Lorongnya di ruang tamu. Terus ke itu. Iya, Kan. iya. Tapi itu kita nggak lewatin ruang tamu. Aduh. Ini dari kamar gue bisa langsung ke WC tapi harus lewatin lapangan. Dan WC itu ada di pojok gelap. Lu Depannya deket dapur. lu harusnya masukin ini ke cerita horor. Iya Bukan sih. cerita seru. Iya, tetapi itu Ini gimana serunya, anjing? Tapi seru Doi. Maksud gue itu tapi lucu dan seru. Maksudnya sampai pada saat itu. Jadi sampai dan abis kejadian itu sampai seterusnya gue takut ke WC anjing. Gue takut ke WC. Ya karena gitu cerita. Ya udah suges anak Iya. orang-orang tuanya kayak begitu ya gimana bisa lu mau berani? Gue takut anjing gue sampai nahan kencing dari malam ke pagi gila loh. Baru lu pagi Gue ngompol. udah bisa dimarahin sama Dimarahin. Om Rombeng. Wah, habis gue. Goblok lu pasti gitu-gituin kan. Gue takut banget. Gitu. Seru sih cerita lu. Seru. Jadi pokoknya rumah yang dulu itu karena mungkin keluarga besar jadi banyak ceritanya. Iya. Jadi seru ada iya dari sih. main-mainnya, dari cerita kayak gitu tadi, Iya. orang-orangnya. Memang kalau dikaitin sama masa-masa ya kalau gua inilah apa ya? Gue cerita seru gue ya karena gue pramuka aja. SD itu gue seorang pramuka yang sangat aktif. Gue juga menyumbang banyak trofi untuk SD gue. SDN Maja 2 masih Luar biasa ya Anda ya. waduh saya mah memang Berprestasi dulu ya. berprestasi sekali. Gue anak morse. Oke. Juara umum gue satu Banten apa satu provinsi Banten apa juara umum gue lupa. Saya ada temen gue sekarang dia lagi di Cempaka Putih Cempaka Putih di rumah sakit. Temen dekat gue namanya Faisal. Dia temen gue waktu gue pramuka maksudnya. Ya ngapain dia di rumah sakit? Dia kerja. Oh, Dia memang anak ini akper. apa itu? Apa sih akademi perawat? Oh, Dia jadi lulusan akademi perawat gitu apa Poltekkes gue lupa. iya. Pokoknya dia kerja di rumah Ah sakit ya, gitu. pokoknya dia sekarang kerja di rumah sakit, makanya dia juga nih salah satu pahlawan di COVID-19. Oh, iya dong. Iya kan? Karena dia juga ikut berkontribusi di sana gitu. Gue berdua sama dia tuh. Tektokan mulu gue sama dia, ngaji gue bareng sama dia. Kayak gue sama lu sekarang. Tapi waktu dulu kecil lu sama dia gitu. Iya, gua. Pas di Banten itu. Oh, tuh di Banten gue sama dia. Kita ngaji bareng, pramuka bareng. Wah, pokoknya seru deh. Apalagi soal ngomongin soal pramuka ya. Udah yang jerit malam lah. Oh, gue pernah ikut semua. Gue kegiatan pramuka, cuman gue memang nggak mendalami pramuka. Iya, kalau gue kan memang sampai gue dipilih untuk jadi ikut anggota pramuka yang untuk ikut kompetisi seprovinsi Banten itu. Karena lu memang basicnya rajin ikut. Iya, gue pramuka. rajin banget. Gue rajin parah soal pramuka. Tapi setelah SMP gue udah out sih. Gue udah mulai ke futsal. Mulai Jadi ke cewek, bukan mulai ke foto, mulai ke cewek. Goblok, Ke bener, cewek, bener. itu intinya. Dan kan gue pindah ke Bogor. Iya. Tapi gue ngomong soal cewek, Hmm. gue waktu masih Ya. SD juga gue kalau soal enak-enakan dilihat, kok enak-enakan dilihat apa sih naksir-naksir. Iya, cewek. naksir. Itu gue dari kelas 2 juga ada. Enggak, lu memang tua SD. sebelum waktunya kan, Ble, lu mah. Ya tapi kan Gue kelas 4 masih mending, lu kelas 2 lebih parah. tapi lu tahu sendiri, gue nggak pacaran sampai SMA. Iya, Cuma gue kayak, tahu. wah anjing cakep nih. Ya, Aduh, gitu, Wak. baru. Cakep nih. Tapi lu kalau ngerokok umur berapa? Ngerokok memang dari kecil sih. Lu nyoba apa gimana sih awalnya? Coba, karena kan priuk, Oh ya gaul. Bronx banget parah. Gila lah. Dari Kalau kecil. gue kena rokok aja lu tahu gue kuliah kena rokok. Diracuni Diracunin dulu itu ya, juga. teman-teman yang Iya. brengsek memang kurang ajar memang teman-teman yang Iya. brengsek. Kalau gue kan memang gue sengaja
sengaja pengen gaul. Iya. Ya. Ya tapi gitu sih. Gaya gaulnya masing-masing. Tapi kalau gue sih epicnya itu apa masa lalu paling seru itu ketika gue tidur malam nih. Iya. Terus bokap gue nggak ada, pergi kerja. Kan bokap gue kan kerja di apa namanya? AT gitu kan. Apa namanya? Iya. Dia teknisi elektronik lah gitu. Radio lah udah. Teknisi radio. Iya. Dia kan dulu kan radio kan pada saat zamannya kan itu banget booming kan. banget. Iya. Dia memang sering kerja sana sini. Nah kalau bokap gue nggak ada nih malam-malam, gue malam itu suka bangun. Kalau nggak dibangunin sama om gue, Om Johan. Oh, Om Johan ya gue kenal. Nonton Ngapain? Smackdown. Acep sih itu nonton Smackdown. parah. Tapi kan di samping rumah gue kan ada warteg. Heeh. Nah itu sambil makan Indomie. Anjing itu enak banget bangset. Makan Indomie sambil nonton Smackdown kan. Emang. Sih. Wah. Waduh. Wah anjing, itu seru sih. Kalau gue nonton Smackdown dulu gue sendiri. Itu kan berarti kelas 2, kelas 3 ya Smackdown ya? Ini sampai kelas berapa sih adanya Smackdown? Enggak, sampai kelas 6 juga masih ada. Masih ada sih. Kelas 6 masih ada. Karena gue masih inget lu sama Om Johan. Om Johan yang ngajak lu nonton Smackdown kan berarti? Iya. Kalau gue yang ngajak siapa? Si Gerald. Seriusan, Gerald masih kecil banget itu. Menjerumuskan adik sendiri. Iya, gue bilang, Ger, nonton Smackdown gak? Oh iya bang, gitu. Tapi sekarang dia udah gede, gue gak bisa begitu lagi sama si Gerald. Karena gak ada Smackdown-nya. Iya. Ada gitu. Oh iya dia tetap ada sih. Tapi kayaknya kayak gak seseru dulu ya. Iya, lagi juga terlalu kelihatan buatannya kalau sekarang. Ya mungkin karena udah gede kali. Iya kali ya. Dulu kan masih kecil masih bisa dibodoh-bodohin ya. Iya. Bocok. Itu kan seru. Ken Topeng. Iya kan. Chris Benoit. Iya kan Chris Jericho. Wah, parah sih. Jagoan gua The Rock sih tetap. The Rock, Undertaker, John Cena udah. Ya, lo jagoan lo cemen. The Rock anjir. Brock Lesnar gua mah. Pokoknya gua yang banyak gayanya. Ya. Brock Lesnar kan dia memang gede. Cuman dia nggak banyak gaya. Gua kan suka yang banyak gaya. Ya. Yang gaya-gaya. Kan Brock kan keren banget gayanya dulu kan. John Cena juga. Iya. Kalau Undertaker kan kayak mayat hidup. Mayat hidupnya itu. Gue yang seru itu karena mayat hidupnya. Undertaker tiba-tiba matanya jadi putih. Wah, parah. Gacep sih. Kalau gua ya itu tadi Brock Lesnar. Terus lu zamanan itu kan WWF dulu. WWF. Iya. Kan berubah ke WWE. Iya. Terus ada Raw. Iya. Nah, kalau Raw kan memang dari dulu juga udah ada. Sebenarnya. Iya. Tapi kan Raw sama SmackDown itu udah ada dari itu tapi masih WWF. Oh, oke. Pokoknya pas zamanan WWE itu ada Bobby Lashley itu gak? Iya. Yang hitam. Iya Bobby Lashley. Itu juga salah satu jagoan gua tuh. Yang dia tag team sama Batista terus sama Rey Mysterio itu gue paling ingat banget. Iya tuh. Lawan siapa sih dia tuh yang Kurt Angle. Anjing gue terus parah. Siapa tuh yang pakai baju hijau tuh yang ada temennya cebol-cebol itu gue nggak tahu. Tahu gue. Iya pokoknya siapa? Rob Van Dam. Bukan Rob Van Dam mah gue tahu dia keren juga. Iya. Itu pemain film ya? Enggak, Rob Van Dam pemain Smackdown. Iya kan yang gitu-gitu tuh. Iya, tuh cuman bukan Rob Van Dam tau nggak lu pakai baju hijau yang ada bau cebol itu. Oh iya. Yang orang cebolnya suka licik ngebantuin pakai. Si Kali ya? Bukan Kali. Siapa sih? Apa sih? Yang orang bule cuman suka bawa cebol goblok. Iya, itu mah si cebol suka licik, suka ngasih barang tuh. Iya tahu, gue juga ingat. Kalau si Kali kan partnernya bukan cebol, biasa aja. Ini yang cebol. Siapa ya? Kali kan gede banget kan. Kali. Lawan pas lawan Rey Mysterio ingat gak? Wah, itu enggak ada apa-apanya sih. Rey Mysterio kecil anjing. Iya. Cepak dia. Cepak dia. Tapi itu acapnya pas lawan Undertaker sampai bocok gitu kan, pas dikurungin. Wah, parah. Itu enggak ada lawan. Dulu sih Smackdown memang acap udah. Gue orang sampai ada CD-nya gue waktu. Iya, dulu Chris CD-nya. Benoit lawan Chris Jericho yang dia ngambil. Apa ngambil itu? Titol yang dipakai tangga. Yang kita tuh dulu ngingetin, patah tuh kakinya tuh. Iya, gue nonton itu bareng-bareng sama yang horornya gue nonton di rumah si Faisal juga. Horornya apa? Enggak, kalau maksudnya waktu kecil. Oh. Horornya waktu masih kecil itu gue nonton Siksa Kubur. Tau gak lu? Siksa Kubur iya memang hacep sih itu. Itu yang sama Bondowoso. Aduh, udah deh, Pe. Endingnya ke horor lagi. Yaudah ya. Iya. Udahin dulu ya. Lagi udah 34 menit. Iya nih. Yaudah, gue Gilang Adrian. Buat dia. Kita dari Island Podcast. Bye-bye, ciao. Dadah.